Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam luar biasa. Semoga hari ini kita semua diberikan kelimpahan berkah, kelimpahan keridhaan Allah, sehingga kemudian kita bisa mudah dalam belajar, mudah dalam menggapai cita-cita kita semuanya. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini Ustadz akan mencoba memberikan sharing pengetahuan tentang pemoean ya. Kalau kemarin dalam video yang kemarin Ustadz menyampaikan konsep pemuaian secara umum, kemudian apa ya namanya pemuaian itu apa, kemudian apa peristiwa-peristiwa alam yang terjadi yang berhubungan dengan pemuaian itu apa. Nah, dalam video kali ini Ustadz akan mencoba men-sharingkan tentang perhitungan matematis atau perhitungan konsep fisika kaitannya dengan nanti keterlanjutannya itu ada kalau kita mendapatkan soal-soal yang membutuhkan perumusan ya, rumus dari pemuaian baik muai panjang, muai volume, kemudian muai luas ya. Jadi mohon maaf ya, ada peristiwa yang kendala teknis ya. Kita lanjutkan. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, rumus muai panjang, muai volume, dan muai luas. Seperti dalam konsepnya kemarin Ustadz sampaikan, ada konsep muai luas, muai panjang, muai volume ya. Kalau benda padat kena semuanya tiga ini. Tapi kalau pada gas dan air itu hanya terjadi muai volume. Nah, yang penting pada video kali ini Ustadz men-sharingkan tentang perumusan ya. Jadi rumus dasar dari 1, 2, 3 itu hampir sama. Cuma bedanya penulisannya. Kalau rumus muai panjang itu diketahui L ini LT sama dengan L0 dalam kurung 1 plus alfa kali delta T. Ya. Ini yang penting Anda mengetahui variabelnya aja. Variabel-variabelnya dulu ya. Kalau L itu berarti panjang. Nah, kalau dalam muai luas lambangnya A seperti dalam gambar A ya. Jadi kalau nanti ada A0, kemudian ini sebenarnya kalau dalam buku-buku bisa disebutkan AT boleh atau A biasa boleh ya. Intinya kita harus tahu mana yang mula-mula, mana yang akhir ya. Mana yang mula-mula, mana yang akhir. Sama juga pada volume ya. Volume itu juga ada volume awal, volume akhir. Nah, rumusannya sama, hampir sama ya, hanya beda pada pada lambangnya. Kalau panjang berarti L, kalau luas berarti A, kalau volume berarti V. Nah, selain lambang itu ada juga variabel yang berbeda, yaitu alfa. Kalau luas itu beta, kemudian kalau volume itu adalah gamma. Lambangnya seperti ini alfa, ini beta, ini gamma ya. Jadi rumusnya letaknya sama ya. L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Kalau yang A sama dengan A0 kali dalam kurung 1 ditambah beta kali delta T. Sama juga dengan V sama dengan V0 kali dalam kurung 1 ditambah gamma kali delta T. Ya, sama dan mirip, hanya berbeda pada lambangnya L, A, dan V. Yang kedua yang beda adalah alfa, beta, gamma. Dan alfa, beta, gamma itu ada konversinya. Alfa itu koefisien muai panjang ya. Beta itu sama dengan 2 alfa. Ini Anda perhatikan. Beta sama dengan 2 alfa. Kemudian kalau volume sama dengan gamma sama dengan 3 alfa. Jadi secara sederhana Ustadz ingin menyampaikan bahwa kalau kita mengetahui pada benda itu koefisien muai panjangnya, maka dengan koefisien muai panjang ini kita bisa mencari yang namanya betanya. Kalau tahu betanya kita juga bisa mencari gamanya. Jadi dengan alfa, beta, gamma itu yang menjadi variabel pokok adalah Anda mengetahui alfa ya, koefisien muai panjang ya. Oke, penjelasan
ringkasnya ini dulu yang kaitannya rumus. Habis ini kita akan membahas contoh penerapan rumus dari rumus muai panjang, rumus muai luas, dan rumus muai volume dalam perhitungan IPA, soal-soal IPA yang berhubungan dengan pemuaian, yang mana soalnya itu harus diselesaikan dengan melalui perhitungan menggunakan rumus bisa muai panjang, bisa muai luas, dan muai volume. Sehingga harapan dari video ini Anda mengetahui cara menggunakan dan cara memecahkan, cara menyelesaikan soal-soal muai panjang, muai luas, dan muai volume, ya. Begitu. Oke. Setelah ini kita sambung ke pada contoh soal dan contoh penerapan rumusnya. Kita lanjutkan kepada cara kita menggunakan rumus yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jadi bagaimana cara menerapkan rumus-rumus fisika kaitannya dengan muai panjang, muai luas, muai volume, ya. Ustadz sudah mencarikan beberapa soal yang kira-kira bisa dan memang mengilustrasikan persoalan-persoalan yang secara praksis di lapangan juga terjadi, dan secara praksis ini bisa kita hitung dan memberikan ilustrasi cara menggunakan rumus yang tadi sudah Ustadz sampaikan, ya. Gini saja, ini cara singkat. Ini taruhlah ini soal nomor 1, kemudian ini soal nomor 2, ya, kemudian soal nomor 3, ya. Jadi ada 4 soal sebenarnya. Kita akan bahas satu persatu, ya. Oke. Yang pertama ini, ya. Sebuah benda terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Nah, ini kemudian alfanya itu 12 kali 10 pangkat minus negatif 6 per derajat Celcius, ya. Jadi dari soal ini sudah kita diuntungkan yang namanya delta T itu ternyata sudah dihitungkan. Jadi langsung dijujuk kita diberitahu bahwa delta T nya itu sebesar 50 derajat Celcius. Akan kita pecahkan soal ini. Yang pertama, mari kita pecahkan dengan penataan yang lebih teratur. Yang pertama, diketahui baja memiliki panjang, berarti ini panjang sama dengan 1000 cm, ya. Ini berarti L0, ya. Berapakah pertambahan panjang jika terjadi perubahan suhu? Nah, ini perubahan suhu langsung delta T, ya. Kemudian 50 derajat Celcius. Kemudian diketahui juga alfa sama dengan 12 kali 10 pangkat negatif 6 derajat per derajat Celcius. Derajat Celcius, ya. Oke, seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah berapa pertambahan panjang panjang. Berapakah pertambahan panjangnya? Oke. Seperti yang sudah Ustadz tadi sampaikan, yang namanya rumus itu ALT sama dengan, atau L saja, L0 kali 1 ditambah alfa kali delta T. Biasanya delta T itu T2 min T1. Nah, LT sama dengan L0. LT itu adalah panjang akhir, ya. Soal ini bisa dibuat menjadi L0 kali ini, kemudian L0 kalikan ini, kan. Jadi L0 ditambah L0 kali alfa kali delta T. Nah,
Jadi ini panjang mula-mula ditambah pertambahan panjang, ini disebut delta L, sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Jadi ini rumus untuk mencari pertambahan panjang dari sebuah benda yang dipanaskan, ya. Jadi ini yang ditanyakan kan cuma pertambahan panjang, ya, pertambahan panjang. Jadi cukup diselesaikan dengan rumus ini, ya, bukan rumus ini, bukan rumus yang LT sama ini, tapi cukup rumus ini aja, ya. Oke, maka kita masukkan saja angkanya. Delta L sama dengan, langsungkan saja ya, masukkan L0 nya 1000 kali alfa 12 kali 10 pangkat min 6 kali delta T nya 50. Oke, seperti ini ya rumusnya ini, kemudian kita masukkan angkanya. Oke, 1000 kali 50 jadi 50.000 kali 12 kali 10 pangkat negatif 6. Oke, 12 kali 5 sama dengan 6, 60 tambah 04, 1, 2, 3, 4 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, seperti ini nih, sebenarnya dia adalah ini kan sebenarnya maksud dari 10 pangkat negatif 6 itu adalah 0, ya. Kalau seperti ini kita buat seperti ini aja, 6 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi punya nolnya 4, tapi hutang 0 sebanyak min 6. Jadi ini kalau dikalikan sama dengan 6 kali 10 4 dikurangi 6 sama dengan 6 kali 10 negatif 2, ya. 4 kurangi 6 ketemunya negatif 2. Berarti ini kalau dibuatkan desimal sama dengan, ini kalau masih ada negatif seperti ini berarti koma itu bergeser ke kiri sebanyak 2. 1, 2. Jadi 0,06 meter centimeter, ya. Jadi hasilnya adalah 0,06 cm. Itu hasilnya, ya. Jadi di contoh soal ini yang harus Anda ingat adalah yang namanya pertambahan panjang dirumuskan seperti ini, ya. Yang ini tolong diingat bahwa ini adalah rumus dari pertambahan panjang, ya. Dan perlu Anda ketahui tadi ada variabel, ada konsep matematika yang harus Anda kuasai seperti ini, konsep pangkat ini, ya. Sebenarnya kan 12, ini kita flashback, yang namanya 12 kali 10 pangkat negatif 6 itu sebenarnya kalau kita konsepkan desimalnya menjadi ini 12, negatif 6 berarti dihitung ini koma kan sebenarnya kalau angka biasa itu sebenarnya 12,00, tapi karena 12,00 berarti tidak ditulis komanya karena belakangnya 0, jadi tidak perlu ditulis. Tapi sebenarnya koma itu berada di sini, ya. Maka kalau ini negatif 6 berarti bergeser ke sana sebanyak 6 titik, ya. Maka kita hitung coba, ya. Sebenarnya desimalnya begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0, 0, 0. Nah, seperti ini sebenarnya dia itu sebenarnya 0,0000012. Tapi kan masalahnya kalau kita menghitung seperti ini agak mungkin ada yang kesulitan, ya. Sehingga kita buat seperti ini. Dibuat desimal, dibuat pangkat negatif, ya. Pangkat negatif itu maksudnya bergeser ke kiri sebanyak angkanya itu.
Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 kita bisa baca pada suhu 30 derajat Celcius sebuah plat besi luasnya 10 meter kubik apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius koefisien muai panjangnya sebesar ini, maka tentukan luas plat besi tersebut ya. Jadi akan kita hitung dengan menggunakan rumus apa kalau ini? Berarti rumus muai luas ya. Kalau tadi yang pertama adalah muai panjang, yang ini adalah muai luas. Bedanya apa toh? Bedanya hanya pada tadi Ustaz sebutkan. Bedanya pada lambangnya menggunakan nama A ya. Kalau luas itu muai luas A. AT sama dengan A0 gitu. Kali dalam kurung 1 ditambah beta kali delta T ya. Nah, sekarang ini akan kita hitung. Bedanya tadi kalau koefisien muai panjang menggunakan alfa, pada muai luas kita menggunakan namanya beta. Oke. Seperti tadi, soal ini perlu kita terjemahkan dalam konsep supaya lebih rinci ya, apa yang diketahui dan apa yang perlu dicari. Oke, ya. Pertama, kita tulis dulu suhu. Pada suhu 30 derajat sebuah plat panjangnya. Suhu 30 itu adalah T0 sama dengan 30 derajat Celcius. Luasnya adalah 10 meter persegi. Berarti itu A0 sama dengan 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan, nah suhunya dinaikkan, berarti ini T1 sama dengan 90 derajat Celcius ya. Koefisien muai panjang ini adalah alfa sama dengan 0,0000012 per derajat Celcius, begitu ya. Ditanyakan ya, ditanyakan luas plat besi tersebut. Plat besi tersebut ya, luas plat besi ya. Begitu. Luas. Jadi ini luas dari luas akhir ya. Jadi luas akhirnya berapa? Kalau tadi diketahui bahwa suhu mula-mulanya sekian. Kemudian luas mula-mulanya sekian ya, itu kemudian alfanya sekian. Bagaimana kita mencari luas besi setelah dipanaskan 90 derajat. Jadi ini bukan ditanyakan berapa pertambahan luasnya lagi. Kalau tadi yang soal nomor 1 itu kan tadi jika terjadi perubahan sebesar itu berapakah pertambahan. Jadi ini bukan ditanya berapakah pertambahan luasnya, tapi ditanyakan ada luas akhirnya ketika kena panas sekian ya, ketika suhunya naik seperti itu. Maka ini yang ditanyakan adalah AT atau A, yaitu AT ya. Ini maksud AT. Oke. AT sama dengan A0 dikalikan dalam kurung 1 ditambah beta kali delta T. Nah, karena kita menemukan variabel seperti ini, kita harus menentukan yang pertama adalah betanya. Nah, beta tadi disampaikan di konsep awal, beta itu sama dengan 2 kali alfa ya. Oke, maka ini dimasukkan aja ya di rumus. A0 sama dengan A0 dikalikan 1 ditambah 2 alfa, punya ini tadi ya, kali delta T. Ustadz masukkan sekalian ya, T1 kurangi T0, gitu aja supaya kita jelas. Oke, masukkan lagi nilainya. A0 nya berapa? 10. Ini coba kita nggak menggunakan pangkat negatif ya. 10 kali dalam kurung 1 ditambah 2 kali
Wah, nggak cukup kalau nggak dikalikan negatif ya. Ini 0,12 itu 0,12 tadi itu kalau jadikan 2 kali ini aja gini, 0,0000012 kali T1 kurangi dalam kurung 90 kurangi 30. Gini dulu ya. Ini 2. Oke, kita teruskan. Yang kita hitung dalam kurung dulu, dalam kurung ini ya. Ini kita hitung dulu. Ini 10 kali 10 dalam kurung gini aja nggak apa-apa. 1 ditambah 2 kali 0, 2 kali 12, 24. Komanya sama ya, 24. 1, 2, 3, berarti nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 0,00000. Gini ya. Kali 90 kurangi 30 kali 60 ya, seperti ini. Jadi 0,000012 itu sama dengan 0,000, nolnya ada 4, 24 ya, begini. Maka kita teruskan perhitungannya ini. Ini kalau perhitungannya matematika kan ini kalikan ini, kemudian ditambah ini kalikan ini. Oke ya, kita teruskan. 10 ditambah 10 kalikan 6 dulu aja, dalam kurung 0,0000024 kali 600 gitu, sama dengan ini kalikan ini ya, 24 kali 6, 24 kali 6, 24 kali 6, 6 kali 4 24, nabung 2, 2 kali 6 12, tambah 2 14. Oke, 10 ditambah 144. Nah, ini kita hitung komanya ya. Ini kalau 600 berarti ini bergeser ke sini 2 ya. 1 2 ya, berarti tinggal 1 2 3 4. Nah, berarti bergeser ke sebelah sini 4 kali ya. Karena apa? Ini kan 600 mengurangi ini ke sini 1 2. Nah, berarti tinggal 0,00024 kali 6 ya. Itu tadi 6 kali 4 144, berarti geser komanya berapa? 1 2 3 4. Berarti bergeser ke kiri 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Nah, berarti 0,0144. Oke, ditambahkan, kalau ini ditambahkan ini berarti 10,0144 ya. 10,0144 meter persegi. Ini hasil akhirnya ya. Jadi jawaban dari soal ini adalah sama dengan 10,0144 meter persegi. Jadi luas plat besi akhir sama dengan 10,0144 meter persegi ya. Jadi jawabannya adalah ini ya. Jadi pada perhitungan yang seperti ini cukup penting Anda teliti ya. Ini Ustadz beri ilustrasi menghitung desimalnya tanpa pangkat ya. Jadi semoga bisa dipahami ya.
Dan kita lanjutkan pada soal berikutnya. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Volume sama dengan 1 liter. Ya. Kemudian suhunya pada suhu berapa itu? Suhu T, tak tulis T dulu, Ustadz belum tahu suhu akhir apa suhu mula-mula itu nanti 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjangnya adalah 2 kali 10 negatif 5 per derajat Celcius, tentukan volume bejana. Volume bejana ini berarti V0 ya, ini VT ya. Yang ditanyakan ini ketika suhu ini berarti T0, ini T1 nya sama dengan berapa T1 nya? 75 derajat Celcius ya, gini. Jadi soalnya seperti ini, yang ditanyakan adalah VT ya. Maka kalau VT sesuai rumus yang tadi Ustadz jelaskan, VT sama dengan V0, sama sebenarnya rumusnya dengan yang tadi, 1 ditambah ini bedanya di sini, ini gamma kali delta T ya. Oke, ini cara memecahkannya. Kemudian VT nya itu adalah yang dicari sama dengan 1 liter kan, kali 1 ditambah, oh ya, gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Ini langsung Ustadz sebutkan ya. Ini di sini kita langsung 3 kali alfanya ya. 2 kali 10 pangkat negatif 5 kali dalam kurung. Nah, suhunya, suhu mula-mulanya ini, suhu airnya ini. Jadi kita kurangkan ya, selisihnya 75 kurangi 25 ya. Maaf nggak kelihatan, ini tak tarik ya, seperti ini penulisannya. Kemudian kita teruskan ya, kita teruskan ini dulu dihitung. 1 dalam kurung 1 ditambah 3 kali 2 kali 10 pangkat negatif 5 kali 50 ya. Oke, kita teruskan. 1 ini seperti ini, berarti ini aja dulu, ini kalikan ini ya. Gini aja, ini kalikan ini ditambah ini kalikan ini. Oke. Berarti 1 kali 1 1 ditambah 1 kali ini kan sebenarnya bilangan itu sendiri. Berarti kita tuliskan aja ini dalam kurung ya. Ini 3 kali 2 kali 5. 3 kali 2 6. Ini 6 kali 50 kali 10 pangkat negatif 5. Ini ya. Oke, kita teruskan. 1 ditambah 6 kali 5 30 tambah 01 300 kali 10 pangkat negatif 5 ya. Maka hasilnya adalah 1 ditambah, nah ini kali 10 pangkat negatif 5, berarti ini bergeser ke kiri dibanyak 5 dari 300 ini ya. Maka 300 gini Ustaz tulis seperti ini, komanya kan di sini ya, bergeser ke sini 5 kali, 1 2 3 4 5 ya, ada. Nah ini berarti hasilnya 0,00, nah sama dengan 1 ditambah 0,003 ya. Berarti hasil akhirnya, panjang akhirnya adalah panjang akhir, volume airnya adalah 1,003 liter ya. Ini hasil akhirnya 1,003 liter ya. Oke, hasil akhirnya ini.
Jadi tolong diingat, yang tadi istimewa di soal ini adalah Anda harus mengetahui bahwa gamma itu bisa dicari dari yang namanya alfa, yaitu sebanyak 3 kali alfa. Ini tolong diingat, ini juga diingat ya. Ini yang kita cari adalah volume akhirnya ya, bukan bertambah banyaknya berapa ya, tapi volume akhirnya berapa ya, begitu. Oke. Kemudian untuk selanjutnya perlu Anda ketahui yaitu soal nomor 4 ya. Kenapa soalnya banyak? Ini supaya Anda punya referensi cara menghitung dari soal-soal yang beraneka ragam ya. Jadi simak saja. Oke, pada suhu 20 derajat Celcius panjang kawat besi adalah 20 meter ya. Ini bentar ya. Pada suhu 20 derajat Celcius panjang kawat adalah 20 meter. Maka Ustaz tulis dulu aja, diketahui T sama dengan 20 derajat Celcius. Panjang kawat ini L dulu aja, Ustaz belum tahu ya, ini panjang mula-mula panjang akhir, itu sama dengan 20 meter ya. Kemudian ditanyakan lagi, berapakah panjang kawat besi tersebut pada suhu? Nah, berarti ini suhu akhirnya, ini T0, ini T1. Berarti T1 nya adalah 100 derajat Celcius ya. 100 derajat Celcius. Nah, jika koefisien muai panjangnya, jika alfa itu sama dengan 1,1 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius, maka ditanyakan berapakah panjang kawat besinya. Berarti ini ditanyakan LT nya, maka ini adalah L0 ya. Berapakah panjang LT nya, ditanyakan LT. Oke, seperti ini LT nya, maka cara mengerjakannya adalah LT sama dengan L0 kali 1 ditambah alfa ditambah dikali delta T ya. Rumusnya ini kita teruskan, yang namanya L0 nya tadi 20 kurung 1 ditambah alfanya adalah 1,1 kali 10 negatif 5. Ini kali dalam kurung, ini kurangi ini, 100 kurangi 20 ya. Pengerjaannya ini. Kemudian kita teruskan seperti ini kan, kalikan ini ya, tadi seperti ini, tadi sudah ini kalikan sini ya. Oke, ini tapi ini diselesaikan 20 dalam kurung dulu 1 ditambah ini berapa, jadi 100 kali 80 berarti 1,1 kali 10 pangkat negatif 5 kali 80 ya. Nah, ini kita hitung. Oke, 20 dalam kurung 1 ditambah ini begini, 8 kali 1,1 berarti 88 ditambah 0, tapi ini kurang komanya ada koma 1, berarti hilang komanya, nolnya hilang ya, kali 10 pangkat negatif 5. Oke, nolnya kurang tadi. Kalau 11 kali 80 berarti 880, tapi ini kan 1,1 berarti nolnya hilang ya. Itu kita teruskan 20 kalikan ini, terus 20 kalikan ini. Oke, maka 20 ditambah 88 kali 2 berapa, 8 kali 8 16, 176 ya, 176 tambah 0 kali 10 negatif 5. Oke,
Kenapa tambahin 0? Karena ada 0 ini kan kalau kalikan 2. Oke, kita teruskan. Ini mohon maaf berarti nggak kelihatan ya, tak ganti kertasnya. Teruskan tadi sampai sini ya, 20 ditambah 1760 kali 10 negatif 5. Kita teruskan ya, berarti geser ke sini 5 kali ya, 1 2 3 4 20 ditambah 4 5 ya, 1 2 3 4 5, berarti tambahin 01, 0,0176. Nah seperti ini ya, jadi makanya hasilnya nanti adalah 20,0176 apa itu meter. Nah ini disebut panjang akhirnya dari suhu 100 derajat Celcius ya. Jadi panjang apa tuh soalnya tadi, panjang apa? Jadi panjang kawat, panjang kawat. Jadi panjang kawat pada suhu 100 derajat Celcius adalah 20,0176 meter. Ini hasilnya ya. Jadi begitu, semoga bisa memberikan pencerahan pada Anda semuanya untuk memperdalam masalah perhitungan dalam pemuaian. Ustadz akhiri sampai di sini. Terima kasih. Nanti habis ini Anda silakan cek di Google Classroom, ada soal latihan lanjutan dari soal latihan pertama tadi, yaitu ini kalau yang ini K2 yaitu tentang pemuaian ya. Soalnya hanya sedikit, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.